Pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda menuju ke IKN bersama rekan kami, Ardo, yang saat ini berada di sana. Kita akan menyimak secara langsung laporan dari Ardo setelah informasinya bendera duplikat merah putih atau bendera duplikat pusaka ini sudah tiba di IKN. Silakan Ardo dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat sore Tisa dan juga pemirsa. Dengan rampungnya tadi penyerahan ataupun juga iring-iringan kirap penyerahan duplikat bendera pusaka merah putih beserta dengan duplikat teks proklamasi yang akan digunakan pada upacara bendera pada tanggal 17 Agustus mendatang. Artinya proses rangkaian kirap telah selesai, telah rampung dari awal di Monas ke Patung Kuda hingga ke Halim, kemudian dari Halim diterbangkan ke Bandar Udara Sepinggan, begitu di Balikpapan. Dan iring-iringan kirap yang berlangsung sejak dari Bandara Sepinggan sekurangnya 88 km hingga akhirnya tiba di Istana Garuda, di Istana Negara, di kompleks ataupun juga di kawasan IKN, khususnya di KIPP, di kawasan inti pusat pemerintahan IKN di Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Artinya rangkaian telah rampung begitu, dan tadi juga kami sama-sama telah menyimak potongan atau gambar yang diberikan oleh Biro Pers, di mana memang penyerahan akhirnya dilangsungkan tepat di lobi Istana Garuda, lalu kemudian duplikat bendera pusaka tersebut telah disimpan di ruangan khusus yang untuk menjaga untuk tetap steril dari berbagai potensi kerusakan begitu. Dan memang tadi juga dengan rampungnya tadi artinya rangkaian kirap telah selesai dan tidak ada lagi rangkaian upacara yang masih berlangsung di kompleks ataupun juga di kompleks istana di kawasan IKN Ibu Kota Nusantara di kawasan Penajam Pasir, Kalimantan Timur hingga sore hari ini. Dan tadi juga memang untuk iring-iringannya didampingi oleh Kasat Pres Heru Budi Hartono yang tiba dari Jakarta bersama dengan rangkaian kirap. Tadi ada dua mantan paskibraka tahun 2023 yang masing-masing membawa bendera pusaka dan satu lagi membawa teks proklamasi untuk kemudian disimpan di Istana Garuda untuk nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 akan digunakan untuk prosesi upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Agustus mendatang yang digelar untuk pertama kalinya di Istana Garuda di luar kota Jakarta. Ya, ini karena untuk jadikan kali pertama bagi Indonesia untuk merayakan ataupun juga menggelar upacara bendera di hari 17 Agustus di IKN, kota yang sesuai dengan amanat undang-undang akan menjadi ibu kota baru bagi Republik Indonesia yang dipindahkan dari Jakarta yang sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 5 tahun yang lalu. Sementara demikian untuk rangkaian kirap yang dapat kami kabarkan, Tisa, dari IKN kembali ke Jakarta. Ya, Ardo. Kalau Anda melihat di sana, tampaknya setelah sudah diserahkan ke dalam istana, kemudian ditempatkan di dalam ruangan khusus, artinya sudah tidak ada prosesi apapun lagi, begitu ya Ardo ya? Tapi Anda bisa ceritakan tidak Ardo? Tadi kami melihat di gambar. Tadi kami melihat di gambar ada seperti pertunjukan seni dan juga pertunjukan tari. Nah, apakah itu merupakan bagian dari rangkaian kirap yang berlangsung pada hari ini? Anda bisa ceritakan seperti apa? Betul, Tisa dan juga pemirsa, memang untuk rangkaian sambutan tarian tadi memang sudah berlangsung bahkan sejak di bandara tadi. Dari bandara disambut dengan tarian, kemudian juga ada agenda ataupun juga sedikit penyambutan begitu ya. Gelar sambutan termasuk tadi ada tari-tarian yang diinisiasi oleh Pemprov Kalimantan Timur. Lalu kemudian juga setelah disambut dan dipersiapkan diberangkatkan kemudian ke IKN untuk kemudian tadi ada rangkaian upacara jika kita menyimak ya tadi dari gambar ataupun juga materi yang diberikan dari Biro Pers begitu, bahwa ada semacam barikade begitu ya yang diisi oleh para paskibraka yang ada di ibu kota negara tadi tepat di lobi utama di Istana Garuda. Lalu kemudian tadi bendera pusaka yang turun dari mobil kemudian langsung dibawa dan juga diserahkan begitu seperti rangkaian yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pada akhirnya tadi sempat diberikan kepada ADC Kasat Pres begitu Heru Budi Hartono kepada ADC-nya untuk kemudian disimpan di Istana Negara. Jadi memang untuk rangkaian kirap ini memang semuanya menyambung dari awal dari Jakarta kemudian hingga ke Bandara Halim yang sempat digelar juga di sana ada pelepasan begitu ya.
lalu kemudian diterbangkan ke Sepinggan, juga disambut, lalu kemudian diberangkatkan ke IKN dan juga disambut karena memang perjalanan 88 km tadi cukup panjang dengan waktu kurang lebih 2 jam begitu dalam catatan kami ya, 2 jam hingga akhirnya tiba di Istana Negara, lalu kemudian disambut lagi oleh paskibraka yang sudah dipersiapkan tadi. Dan juga sedikit informasi terkait rangkaian kirap tadi, juga penyambutan dilakukan juga oleh total ada ratusan tadi siswa-siswi SD dan juga SMP di Kabupaten Panajasar Utara ini. Memang untuk siswa-siswi SD dan juga SMP tadi juga sudah bersiap sekitar 1-2 jam sebelum kirap akhirnya benar-benar tiba di ibu kota negara begitu. Para siswa ini juga mengenakan atribut sekolah dan juga bendera merah putih untuk menyemarakan bahwa ini kali pertama siswa-siswi di Kalimantan Timur ini berkesempatan langsung menyambut kirap yang tiba di IKN tadi, untuk kemudian bendera pusaka merah putihnya dan juga teks proklamasi ini akan dibacakan dan akan digunakan dalam upacara bendera yang berlangsung di ibu kota negara pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang. Jadi rangkaian kirap ini memang lengkap ya. Penyambutan tidak hanya di IKN tapi juga ada di Bandara Sepinggan, hingga pelepasan juga ada di Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum akhirnya bertolak menuju ke Kalimantan Timur. Tisa. Ya, Ardo, masyarakat Indonesia begitu antusias sekali untuk melihat ibu kota negara Indonesia yang baru di Kalimantan Timur. Anda saat ini berkesempatan untuk berada di sana, kesempatan yang jarang, tidak semua masyarakat Indonesia bisa datang saat ini ke IKN. Anda bisa gambarkan tidak seperti apa sih kondisi dari IKN saat ini sendiri, apalagi informasinya bahwa IKN ini untuk proses pembangunannya dihentikan sementara waktu dulu karena membutuhkan proses pembersihan dari proses pembangunan IKN itu sendiri. Ardo, Anda bisa gambarkan tidak seperti apa kondisi IKN saat ini? Ya baik, Tisa dan juga pemirsa. Seperti pemirsa di rumah, saya merupakan awalnya adalah sosok yang awam begitu ya untuk kemudian tiba di kawasan Panajem Pasir di Kalimantan Timur ini. Dan memang jika dapat kami deskripsikan dan gambarkan begitu ya, bahwa untuk proses pengerjaannya ini memang kemarin juga disampaikan oleh Raja Juli untuk istana ini sudah rampung, begitu sudah selesai, tinggal di tahap finishing. Kemudian juga untuk kompleks di KIPP sendiri atau kawasan inti pusat pemerintahan juga terus dikebut pengerjaannya. Dan sebagai informasi, salah satu proyek yang cukup besar di sini adalah rumah ASN. Terdapat 12 tower dalam 4 rumah ASN, 4 kompleks rumah ASN. Total ada 12 tower dengan tiap tower ini diisi masing-masing 60 unit begitu ya, karena ada yang terbagi dalam 10 lantai. Dan jika dalam liputan ataupun juga yang kami lihat langsung kemarin, memang beberapa dentera sudah siap, bahkan dari beberapa untuk rumah ASN tadi, bahkan beberapa diantaranya air sudah mengalir, kemudian juga pendingin ruangan juga sudah menyala, semua sudah berfungsi dengan normal. Namun memang untuk akses menuju ke IKN sendiri dapat kami gambarkan itu masih terbatas ya jika kita bandingkan dengan jalanan di Pulau Jawa begitu, karena memang untuk akses ke IKN sendiri hanya ada dua jalur yang dapat kami gambarkan untuk saat ini, jalur darat begitu ya. Karena untuk jalur darat keduanya melalui tol, namun berpisah di kilometer 11, di mana untuk kilometer 11 akan keluar ke jalan nasional, kemudian tembus masuk lagi ke gerbang tol IKN, seperti rangkaian dari kirap tadi begitu. Dan sementara itu untuk satu jalur lagi itu berbeda dan melalui jalur keluar di exit tol Samboja dan masuk jalur nasional Samboja Sepaku, hingga akhirnya menyusuri jalur nasional hingga akhirnya tiba di ibu kota Nusantara. Ini berbeda jalur karena yang satu pada akhirnya akan tiba dari sebelah timur, sementara yang jalur satunya yang tadi dilalui oleh kirap akan datang dari arah barat begitu. Namun titik akhirnya akan berjumpa di IKN hingga akhirnya sampai ke IKN. Dan untuk akses jalan sendiri dapat kami gambarkan memang untuk jalanannya ini masih minim penerangan, terus juga kemudian untuk jalanannya ini juga masih cukup rawan, cukup terjalan rawan karena memang beberapa kali juga terjadi kecelakaan truk khususnya gitu, kendaraan besar. Namun bukan berarti akses IKN ini tidak dapat digunakan. Memang aksesnya sudah siap untuk sementara waktu digunakan, dapat terus dikebut prosesnya. Juga dari kemarin PUPR juga sudah bersikeras bahwa untuk proses pengerjaan IKN akan terus dikebut. Dan untuk tadi yang kami gambarkan adalah akses menuju ke IKN. Sementara itu gedung-gedung strategis yang ada di KIPP, di antara ada kantor Kemenko, juga sudah berdiri beberapa unit begitu ya. Namun memang belum dapat difungsikan secara utuh begitu untuk tiap kantor Kemenko ini, karena memang semuanya masih dalam pengerjaan, ruangan-ruangan yang masih
ada pengecetan, konstruksi bangunan juga masih terus dilakukan di kantor-kantor Kemenko yang ada di lingkaran istana ini. Dan di belakang kami adalah Istana Garuda yang berhadapan langsung ke Memorial Park di IKN. Dan Memorial Park ini yang menarik adalah pemirsa, Memorial Park adalah situs ataupun juga titik di mana akan dibangunnya patung-patung untuk menghargai jasa para pahlawan. Di antaranya yang sudah diplan dan sudah dibangun adalah patung Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan juga patung Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, di mana keduanya berdiri berhadapan langsung dengan Istana Garuda. Artinya Garuda yang sejak kemarin disampaikan sebagai simbolis pelindung istana begitu, ini sekaligus berhadapan dengan para pahlawan. Artinya konstruksi ini masih terus berjalan dan kami di sini akan terus mengabarkan kepada Anda Tisa dan juga pemirsa bahwa seperti apa konstruksi yang akan berlangsung di IKN hingga akhirnya upacara besok berlangsung. Tisa dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Ardo atas laporan Anda langsung dari IKN. Pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Breaking News kali ini. Saya Tisa Noveni, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.